Jamaah rahimakumullah. Dan juga selain kita spesial pada hari Jumat kita kajian juga, hari ini ada yang request juga spesial salah satu di antara jamaah di Al-Firdaus, Ustadz untuk Jumat kali ini cobalah membahas kaitan dengan sebentar lagi, tinggal sekitar 17 hari lagi mungkin ya, kurang lebih kita akan melaksanakan salah satu ibadah yang sangat besar, yang statusnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, kecuali bagi Nabi statusnya wajib, karena sepanjang sejarah ketika Rasulullah SAW mendapatkan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, itu tidak pernah beliau berhenti dari yang namanya berkurban. Insya Allah, karena kita berangkat dari sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya, salah satu di antara yang 6 itu adalah idastansohaka fansahu. Jika saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka sampaikanlah nasihat itu. Tentu jamaah yang meminta untuk mengkaji kaitan dengan Idul Adha, Idul Kurban, itu juga bagian dari meminta nasihat agar idrakus syai' bihaqiqatihi, supaya ilmu kaitan dengan kurban itu mengenal sesuatu sampai pada hakikatnya, sehingga tidak ada don itu prasangka, sehingga nanya mencit Idul Kurban, Idul Adha dan boga duit menang kitu ku hayat jago hiji mah. Nah, itu kan benar apa enggak ya? Boleh apa tidak? Jika nama menang asal gede hayat jago na 5 siki. Apakah ada ketentuannya? Nah, insya Allah kita bahas spesial tentang Idul Kurban. Tentu nasihat yang terbaik adalah nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau Allah dan Rasulnya memanggil kalian, menyampaikan nasihat, Allah menyampaikan nasihat, mengajak kepada kita di dalam Al-Quran, Nabi bersabda, mengajak, menyampaikan nasihat di dalam hadis, di dalam sunnah, maka sambutlah dengan senang hati. Kenapa? Karena nasihat dari Allah dan Rasulnya itu yuhyikum, ada kalimat begitu, bisa menghidupkan hati kalian. Umar bin Khattab dulu itu mantan jeger. Ini ada nasihat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian menyambutnya setiap ayat dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau tidak hanya menjadi orang, tapi menjadi manusia yang badannya hidup di dunia, tapi pikiran dan hatinya ada di arusnya Allah Subhanahu wa taala. Badannya boleh di dunia, tapi orang mukmin itu hati dan pikirannya sudah ada di dalam surga. Ya, sehingga badannya mengikuti alur pikirannya yang penuh dengan nasihat dari Allah dan Rasulnya, sehingga hidupnya itu berkah. Ibu tahu berkah? Bapak tahu berkah? Apa itu berkah? Bukan berkah itu bukan sebelum nikah kemudian kurus krepek, setelah menikah menjadi barakah, ya, barokah. Berkah itu ziyadatul khair. Ketika belum dapat ilmu ya biasa saja, ya sholatnya biasa saja, ya sedekahnya biasa saja. Tapi setelah dapat ilmu, oh ternyata di situ ziyadatul khair, dia bertambah kualitas dalam sholatnya, bertambah kualitas juga dalam ibadah sodakohnya dan yang lainnya, karena didasari dengan ilmu. Nah, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur juga pada hari ini terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahra, itu ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi,
itu dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Coba hitung bareng-bareng ya. Kebanyakan yang hafal itu adalah bulan Masehi, bulan Batur cekolot mah. Nah, bulan urang bulan Hijriah, gitu, bulan Islam. Coba hitung bareng-bareng. Bapak-bapak dulu biasa langsung taruh kok. Nah, sekarang kita saling mengingatkan. 1 Muharram, 2 Safar, 3 pakai bahasa Arab. Jangan mulut. Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Safar, Muharram, Jumadil awal, Jumadil akhir atau tsani. Kemudian Rabiul awal, kemudian Rabiul tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, sekarang kita di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu haram di situ dalam ayat itu maksudnya adalah bulan yang disucikan, bulan yang sangat disakralkan, bulan yang sangat dimuliakan. Ada 4, yang 3 berdampingan, beriringan, yang 1 terpisah. Sekarang kita masuk pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian ada yang terpisah satunya yaitu Rajab. Allah katakan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan, yang disucikan, yang disakralkan. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat dolim di 4 bulan itu. Jangan diartikan berarti di luar 4 bulan itu boleh berbuat dolim ya. Di luar bulan itu berbuat dolim tetap tidak boleh. Terlebih ketika di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu jangan sampai kita berbuat dolim. Kenapa? Setiap dosa itu akan dicatat dosa dan mendapatkan ancaman siksa di luar 4 bulan haram. 1 catatan. Tapi kalau kita melakukan kedoliman, dosa maksiat di 4 bulan haram ini yang disebutkan tadi, maka dilipat gandakan catatan dosanya. 1, berbuat dosanya, catat dosa dan ada ancaman siksa. Yang kedua, dia mencoreng, mengotori bulan yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu catatan dosa tersendiri. Begitu pula sebaliknya, kalau kita beramal salih di bulan-bulan selain 4 bulan itu dicatat 1 saja. Sampai mungkin 100, mungkin sampai 700 ya. Tapi kalau di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, jika kita melakukan amal soleh apapun yang wajib dan yang sunnah, maka akan dilipat gandakan jauh lebih banyak lagi ya. Kenapa? 1, dicatat dari amal solehnya sebuah pahala di sisi Allah SWT. Yang kedua, akan dilipat gandakan lagi karena dia memuliakan, mensucikan bulan yang disucikan oleh Allah SWT dengan amal soleh. Jadi dalam Islam itu amal soleh akan bertambah pahalanya dalam 2 keadaan. 1, kaitan dengan zamani, waktu, seperti bulan haram kita lakukan amal soleh di situ, mendapatkan pahala catatan dari amal solehnya dan catatan karena kita memuliakan bulan haram, bulan suci itu dengan amal soleh. Yang kedua, makani, yaitu kaitan dengan tempat. Sholat ibu bapak di Masjid Al-Jabar ya, sholat sekali ya catatannya 1 saja pahalanya. Tapi coba kalau kita umroh atau haji, kemudian kita sholat di Masjidil Haram, itu sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat mendapatkan catatan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Geser sedikit city tour ke Palestina, ada Masjidil Aqsa. Kita sholat di Masjidil Aqsa, sekali saja sholat di Masjidil Aqsa itu sebanding dengan 500 kali sholat di tempat yang lain. Makanya bersyukurlah, alhamdulillah kita saling mengingatkan. Sekarang kita sedang di Masjid Al-Firdaus dan terjadi di salah satu bulan haram yaitu